Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bisnis intelijen atau yang lebih dikenal dengan BI. Apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen adalah kumpulan dari teknologi dan proses yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang berguna untuk analisis bisnis. Hasil dari bisnis intelijen adalah bisa berupa dashboard, bisa berupa laporan, grafik, analisis prediktif yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Kemudian, bagaimana sih peran BI dalam pengambilan keputusan? BI itu menyediakan informasi berbasis data. Jadi, di dalam bisnis intelijen itu dapat mengambil atau menarik data-data dari database SQL, dari data sistem penjualan, dari Excel yang ditarik sehingga data-data tersebut itu bisa terpusat jadi satu, kemudian sehingga lebih mudah dalam menganalisis datanya ya. Kemudian bisa BI ini menyediakan visualisasi dan laporan yang real time. Di dalam BI ini dari data-data yang sudah ditarik dari berbagai macam platform tadi, itu bisa divisualisasikan menjadi sebuah grafik, menjadi sebuah chart, sehingga lebih mudah dalam pembacaan dan memahami dari data-data yang sudah ada. Kemudian dapat dilaporkan secara real time. Jadi, data-data yang masuk ke dalam BI itu juga bisa diupdate secara real time dan dilaporkan secara baik itu harian, bulanan, maupun kuartal, kuartal 2 atau 3 bulan sekali. Kemudian, BI itu dapat mengungkap insight yang tersembunyi. Nah, insight tersembunyi ini berarti berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian divisualisasikan, itu kita dapat menganalisis lebih lanjut dengan melihat tren-tren yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini. Kita dapat mengetahui anomali-anomali apa yang terjadi, kita dapat mengetahui eh, pola-pola apa yang disukai konsumen, apa yang tidak disukai konsumen. Kemudian BI juga dapat mendukung perencanaan yang strategis setelah kita mengetahui pola-pola dan tren-tren yang terjadi di konsumen, kita bisa mempersiapkan perencanaan yang strategis. Misal, dalam 3 bulan terakhir penjualan sedang turun nih. Oke, berdasarkan insight tersebut, dari tim marketing menyiapkan promosi diskon yang tinggi sehingga penjualan di bulan ini bisa naik dan bulan ke depannya diharapkan juga akan tetap naik ya. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi dan operasional. Setelah kita mengetahui insight-insight yang tersembunyi, kita juga dapat meningkatkan efisiensi pada operasional. Apakah dalam operasional itu ada yang perlu diintegrasikan, digabungkan, apakah perlu yang dikurangi dalam proses produksinya. Nah, itu bisa dilihat dari data visualisasinya ya. Oke, selanjutnya itu ada komponen utama dalam BI atau Business Intelligence. Komponen yang pertama ada data integration atau data integrasi. Ini merupakan menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem yang terpadu yang siap dianalisis. Sumber data itu bisa berasal dari sistem keuangan, sistem penjualan, CRM, e-commerce, media sosial, Excel, SQL Server, dan yang lain-lain. Proses ini menyangkut ETL, extract, transform, dan juga load, yaitu mengekstrak data, membersihkan data-data yang sekiranya tidak diperlukan mungkin bisa dihapus dulu di sini, kemudian kita bisa menyimpannya ke dalam warehouse. Kemudian ada reporting.
Reporting yaitu menyediakan laporan secara berkala, menampilkan data yang terstruktur dan mudah dibaca oleh pengambil keputusan. Laporan ini bisa dilaporkan secara harian, secara mingguan, maupun secara bulanan dengan menampilkan metrik-metrik penting dalam KPI atau Key Performance Indicator seperti ada total penjualan, laba kotor, pertumbuhan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian pada komponen BI yang selanjutnya yaitu ada analitik. Analitik merupakan proses analisis lanjutan untuk menemukan pola-pola atau tren dan insight. Seperti contohnya, seperti tadi ya, misal sistem BI ini memprediksi bahwa pelanggan akan menurun di bulan depan. Hal tersebut berdasarkan tren pada 3 bulan terakhir itu penjualan terus menurun, sehingga perusahaan menyiapkan promosi dan diskon lebih awal untuk menjaga penjualan tetap naik pada bulan ini. Kemudian komponen BI yang lain yaitu ada dashboarding. Dashboarding yaitu menyajikan data dalam bentuk visual interaktif, bisa berupa grafik, diagram, peta, maupun chart-chart yang mudah dibaca dan dipahami. Kemudian dashboard ini bisa diakses secara real-time di berbagai level manajemen yang menyediakan indikator kinerja utama atau KPI dengan metrik-metrik yang kritis dalam satu layar. Oke, ini merupakan tool-tool yang populer pada BI itu ada beberapa. Di sini ada contohnya ada 4. Ada Microsoft Power BI, Power BI, ada Tableau, ada Google Data Studio, ada SAP Business Object. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan untuk penggunaan Microsoft Power BI. Oke, selanjutnya akan langsung masuk ke dalam aplikasi Power BI-nya. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Power BI. Di sini kita bisa mengimport data dari Excel, dari SQL Server. Tapi di sini saya akan mencoba mengimport data, mengolah datanya itu dari data yang berasal dari Excel. Oke, oke. Ini merupakan navigator ya. Dari kata-kata tadi itu ada sheet 1 ini, kita centang. Di sini merupakan preview dari sheet 1. Di sini selain kita bisa melihatnya, kita juga bisa mengedit dari data-data ini. Misal kita mengambil data dari Excel ke Excel, kita bisa mengedit di sini tanpa merubah Excel dari Excel yang sebelumnya dengan platform ini ya. Tapi di sini saya sudah akan langsung saja kita load datanya. Oke, ini merupakan tampilan setelah berhasil mengimpor data Excel ke dalam Power BI. Jadi data Excel-nya tadi itu berada di ini, tabel view. Nah, berdasarkan dari data penjualan ini, saya akan mencoba memvisualisasikan, membuat dashboard agar data ini itu lebih mudah untuk dianalisis ya. Kita ke report view, kemudian kita coba metode pembayaran dengan jumlah, metode pembayaran dengan jumlah, kita drag, kemudian kita coba pakai donat. Nah, dari sini, dari visualisasi ini, kita bisa mengetahui ya bahwa penjualan COD itu menjadi
metode pembayaran yang paling banyak ya dari data penjualan ini. Kemudian kita coba lagi metode pembayaran lagi deh. Metode pembayaran, kemudian kota. Kemudian kota kita pakai chart yang baik. Mana jumlah. Oke, dari chart ini kita dapat mengetahui ya untuk oke kita coba yang ini kan. Oke, kita bisa mengetahui jumlah pembelian dari setiap kota ya. Jadi di sini paling banyak itu dari Jakarta dengan 7 dengan persentasenya itu 30. Oh, dari Surabaya dengan 34,78. Jadi dengan memvisualisasikan dengan dashboard ini membuat kita lebih mudah untuk menganalisis. Jadi selanjutnya kita coba lagi menggunakan kategori. Kategorinya ada aksesoris, laptop, dan juga smartphone, dan total penjualan deh. Kemudian kita pakai visualisasi. Nah, untuk visualisasi ini tergantung dengan kreativitas kita masing-masing ya. Oke, kita di sini aku mau coba pakai yang ini. Oh, yang ini. Oke. Oke, berdasarkan chart ini ya, kita bisa mengetahui bahwa total penjualan paling banyak itu ya dari smartphone dengan total ada ini 4 juta, 40 juta dengan penjualan smartphone sebagai total penjualan terbanyak. Kemudian kita bisa coba lagi dengan kategori, kemudian jumlah. Oke, jumlah kategori testing. Kan nilai ini kita bisa melihat dari ini dari kolom ya. Kolom ada kategori, ada ID transaksi. Saya nggak mau pakai ID transaksi, jadi kita silang. Saya mau pakai jumlah. Saya ke sini. Ada kategori dan jumlah. Kita coba lagi pakai. Oke, pakai yang ini lagi lah. Nah, meskipun data penjualan itu paling baik ke smartphone, tapi dari pen, total penjualan paling banyak itu dari aksesoris ya, dengan 12 12 pieces penjualan. Namun untuk total harga penjualannya itu paling banyak di smartphone. Padahal di sini smartphone itu penjualannya cuma 8, tapi dia berada di paling atas untuk total penjualannya. Dan meskipun laptop ini cuma terjual 3, namun di sini laptop di peringkat kedua dan aksesoris meskipun dia di sini itu total penjualannya itu paling banyak dengan 12 penjualan, namun pada total harga penjualannya itu dia di paling rendah karena ini ada korelasinya dengan harganya ya. Karena harga dari ini itu harganya berarti paling rendah itu di aksesoris. Kita coba kenapa hal ini bisa terjadi itu karena ya kita
Karena kita coba lihat untuk harga per piece-nya dari kategori ya. Untuk kategori, kemudian harga satuan. Nah, dari harga satuan ini kita bisa melihat bahwa harga laptop itu harganya itu paling mahal sehingga meskipun penjualannya tidak terlalu banyak, namun di sini dia berada di peringkat kedua. Kemudian kita mungkin bisa coba lagi ingin data-data penjualan ini, namun untuk kali ini cukup sampai di sini saja. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Baik, untuk pendemonstrasinya saya kira cukup sampai di sana. Terima sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.